Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza lakukan aksi pidana. Mantan suami dari seorang artis nekat menembak temannya sendiri di Jatinegara. Peristiwa itu pun terjadi pada Kamis 8 Februari 2024 lalu di Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban yang diketahui bernama Andika Mewardi menyebutkan bahwa pelaku sempat cekcok perihal pekerjaan. Rupanya cekcok yang terjadi itu bukanlah yang pertama kalinya. Korban menyebut antara dirinya dan pelaku memang sudah mengalami perselisihan sejak 4 bulan yang lalu. Perselisihan itu pun membuat korban dan pelaku tidak berkomunikasi. Sosok pelaku penembakan ialah Gatan Saleh, di mana Gatan sendiri diketahui merupakan mantan suami dari Cut Keke yang bercerai pada 2005 lalu dan Dina Lorenza yang pernikahannya pun berakhir pada 2018 lalu. Four lines travel and tourism di Jalan Cipinang Timur nomor 84 telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial BSA dengan korban berinisial MAM, di mana berawal dari kedua pihak, dalam hal ini adalah terduga pelaku dan pelapor atau korban, melakukan chatting melalui WA. Disitulah mereka terjadi sedikit saling mengejek di WA tersebut. Akhirnya beberapa waktu kemudian, pada saat korban pelapor ini sedang keluar dari Four Line Travel and Tourism tersebut membeli nasi goreng. Sekembalinya dari beli nasi goreng tersebut, korban didatangi oleh si terduga pelaku dan terjadi percekcokan lanjutan. Jadi cekcok di HP melalui WA dilanjutkan dengan cekcok langsung di TKP, dan setelah itu si terduga pelaku mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan. Penembakan pertama diarahkan ke atas dan korban atau pelapor ketakutan lari dan menutup pintu ruko tersebut, Four Line Travel and Tourism tersebut. Selanjutnya dia melarikan diri ke lantai 2. Di lantai 2 si korban menengok lagi keluar melihat si terduga pelaku, dan terduga pelaku melakukan penembakan lagi 2 kali ke arah korban pelapor dalam hal ini, dan untung ada kaca sehingga kaca yang ada itu pecah dan mengenai tangan korban dan lengan korban sehingga mengalami luka dari pecahan korban. Selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah, melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang ada di TKP. Berikutnya. Kabar selanjutnya datang dari YouTuber Ria Ricis tetap bekerja di tengah proses perceraiannya. Ria Ricis saat ini sedang menghadapi sidang perceraian dengan sang suami Tengku Rian. Hubungan keduanya tampak sudah tak bisa dipertahankan setelah mediasi yang dilakukan gagal. Meski begitu, Ria Ricis tampak tetap tampil bahagia dalam sebuah acara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin. Ria Ricis tampil dengan membawakan beberapa lagu dalam acara tersebut. Dan lagu pertama yang dibawakannya ialah lagu dengan judul Sudah Saatnya Aku Bahagia. Setelah membawakan lagu itu, Ricis tampak menyampaikan beberapa pesan kepada penonton yang hadir. Ricis juga menyampaikan jika kebahagiaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui orang-orang yang tulus.
main tebak-tebakan? Wah, ini dia yang dapat yang bawa spanduk nih. Maaf Om, aku nggak bisa berdiri takut robek lagi. Aku mau main tebak-tebakan. Yang bisa jawab, tak kasih 100. Ntar dulu, ada nggak nih sponsornya 100.000? Pak Doni, ada nggak 100.000? Ada. Tebak-tebakan yang pertama. Ini buru-buru nggak sih? Tidak. Enggak, jawab aja loh. Buru-buru nggak sih Om? Enggak. Enggak ya? Tebak, bentar. Bu Ica di mana ya? Ada 100.000? Ada. Ada 100.000 banyak. Oke, kita main tebak-tebakan yang receh aja ya. Karena aku udah janji di Instagram aku mau ngasih sawer. Sawer aja senang. Yang cepet ya, angkat tangan yang cepet. Kita bermain dengan animal, karena anak saya suka banget animal. Sebutkan hewan apa yang memiliki saudara? Maju Kak, ayo Kak. Iya dong. Kakak apa ade nih? Apa Mbak? Yang ini Kak, maaf Kak. Maaf ya Kak. Maaf sayang, yang ini sayang. Aku nggak bisa berdiri, aduh takut bajunya robek lagi. Bodoh amat ah. Yaudah. Boleh. Dari kakak 4 juta subscriber. Wah makasih. Kamu namanya siapa? Navia Natasha. Umurnya berapa? 19 tahun. Ih lucu banget. Yang cium tangan dong nenek-nenek kali ya. Jadi apa hewan yang bersaudara? Kakak beradik. Katak beradik. Dapat 100.000. Ada 100.000. Oke lah ya. Iya itu dari namanya Tante Ica. Diambil aja sono. Makasih ya. Aduh aku nggak bisa ngadep belakang karena baju aku nggak ketutup. Udah karena itu udah terlanjur janji mau sawer. Udah ya ikhlasin aja 100.000 ya. Boleh nggak? Boleh Kan ada dong. door prize banyak tuh ceritanya. Oh, banyak banget saya ya. ada door prize. Ada setrikaan 2. Boleh saya bagi-bagi setrikaan dulu 2 biji, boleh? Kenapa sih saya? Kayak ulet dikasih garam ya Pak. Ayo Ricis Saya ambil 2, ngapain? Saya aduk-aduk. ngapain? Yes, ambil 2. Yang beruntung mendapatkan setrika dulu. Setrikaan dulu ya. Ini disebut nomornya. Yes, yang beruntung adalah Dengan nomor urut 0. Ada yang punya nomor 0? Semuanya 0 ya? yes, Oh, semuanya depannya 0. 2 0 2 ujungnya adalah 029. Ada Kalau nggak ada yang lagi ini buat saya nih serikanya. peraturannya adalah kalau dipanggil 3 kali nggak hadir maka akan dianggap hangus Ricis. Buat siapa dong hadiahnya? Buat Di, saya. buat pemenang berikutnya. Oh, 029 1 kali. 1. 029 2 kali. 029 3 kali angus. Maaf ya 029 bukan rezeki. Kabar selanjutnya datang dari komedian Ade Jigo menjadi korban mafia tanah. Komedian Ade Jigo mengaku jadi korban mafia tanah. Tanah keluarganya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan diakui oleh seseorang. Kini Ade Jigo dan keluarga pun melayangkan gugatan balik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Ade Jigo menyebut rumah keluarganya itu pun hampir mau dieksekusi sepihak. Namun ada beberapa kejanggalan hingga eksekusi pun dibatalkan. Hingga akhirnya keluarga besar Ade Jigo dan warga setempat pun turut melakukan penolakan. Kemudian oknum tersebut justru kedapatan untuk melakukan negosiasi dengan keluarga Ade Jigo dengan menawar per meternya seharga 2 juta rupiah. Padahal menurut Ade Jigo, jika benar tanah tersebut milik oknum tersebut, ia bisa kapan saja mengambilnya tanpa harus negosiasi. Sejauh ini Ade Jigo dan juga keluarga masih terus mempertahankan rumah keluarganya dari oknum yang diduga mafia tanah. Karena memang indikasi yang lawan pun royal dalam waktu, tapi kita nggak mau melawan dengan itu karena memang kita punya surat yang sah dan kita juga punya kekuatan, yaitu tadi buktinya objeknya mereka salah. Bahwa tanah kita sudah kita dudukin dari saya lahir, bahkan orang tua saya ada di situ tahun 70-an, kenapa baru sekarang muncul lagi untuk memberantas mafia tanah yang dengan adanya berita ini, dengan adanya tayangan ini bisa kelihatan di orang-orang yang tadinya di belakang layar tiba-tiba kena juga nih sinar-sinarnya, jadi mereka juga mikir sendiri akhirnya. Ini sangat mendukung lah untuk
menghapuskan para mafia tanah yang mungkin banyak sekali korban-korban yang tidak terekspos. Bang, ini bisa dibilang udah sidang yang ketiga kali ya Bang. Untuk sidang-sidang sebelumnya apakah dari pihak lawan sempat hadir atau belum Bang? Kalau 3 kali itu adalah panggilan koran dari pihak kita ke pihak mereka. Tapi sebelumnya pihak mereka yang manggil kita. Dan itu sudah berjalan, tapi saya nggak hadir. Diwakili sama kakak saya, sama keluarga. Jadi dari total tanah 11.000 meter, ini ada 12 kakak, 12 kepala keluarga yang tergabung dalam 11.000 meter itu. Salah satunya tanah orang tua saya. Untuk tanah dari orang tuanya Abang sendiri mungkin total luasnya berapa sih? Nggak begitu paham ya, tapi ya menurut saya lumayan karena pinggir jalan banget, pinggir jalan. Dan ini objeknya yang digugat sama mereka objek strategis. Jadi peluang untuk buka usaha, peluang untuk buka perumahan itu menarik. Jadi mungkin ini sasaran empuk buat pihak-pihak yang bermain di mafia tanah tadi. Tapi sebelum adanya pengadilan ini sempat ada pertemuan secara keluarga dengan para pihak. Ini menarik nih, kemarin dapat informasi dari warga. Mereka datang sidang panggilan, mereka yang manggil. Kita datang. Terus keputusan hakim bahwa yaudah kalian damai aja. Itu oke. Setelah itu kita bersikeras dong, kita nggak mau damai. Akhirnya pihak lawan datangin satu persatu. Ada beberapa kepala keluarga didatengin, diajak kedua, dinego. Karena kalau logika aja, kalau emang itu tanah dia ngapain dia nego? Ambil aja kan gitu. Tapi alhamdulillah warga kompak, nggak ada yang mau. Karena penawarannya luar biasa. Mungkin kalau dilihat dari pasaran itu 10 jutaan, dia nawar cuma 2 juta. Ya jelas aja. Sekarang kalau memang itu tanah dia ngapain sih pada walaupun 2 juta ya? Ambil aja kalau emang itu ambil. Itu yang menurut kita memang selama ini belum kita angkat ke media karena yang datang ke lapangan pun saya baru turun lapangan. Berarti banyak kejanggalan ya Bang ya dalam. Ya, menurut saya sih iya ya. Setelah kita tadi juga ngobrol sama pengacara kita yang juga nanti juga bisa ditanya-tanya juga. Dan dia bilang dengan bukti 3 tadi kita udah kuat. Kabar selanjutnya datang dari Reza Rahadian kembali main film horor. Aktor Reza Rahadian akhirnya kembali bermain film bergenre horor berjudul Siksa Kubur karya dari Joko Anwar. Reza Rahadian mengaku tak perlu berpikir panjang untuk menerima tawaran Joko Anwar untuk terlibat dalam filmnya. Pasalnya, menurut aktor berusia 36 tahun itu, bisa main film horor karya dari Joko Anwar merupakan sebuah anugerah. Kembali main film horor, Reza Rahadian mengaku cukup kesulitan saat proses syuting berlangsung. Kendati demikian, sebagai aktor profesional, Reza pun bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik agar pesan dari film tersebut bisa sampai kepada penonton. Ada sebuah karakter yang aku rasa sangat cocok buat kamu dan lain-lain. Pas ngobrolin lebih dalam soal itu, ya saya bilang, kayaknya momentumnya pas juga gitu ya. Ya udah, susah gitu. Kayak baca skenarionya, wah Bang ini, it's a very good story. I cannot resist aja. Saya nggak bisa kayak tiba-tiba, coba ya Bang, aku coba resapi dulu, coba ini dulu, nggak bisa. Udah langsung oke. Aku ngerjain PR aja udah, gitu. Maksudnya ya PR ku sebagai pemain gitu ya, tanggung jawab. Kalau aku nggak bisa ini, Reza ini salah satu idola aku. Karena apa? Karena dia sebagai pekerja film, orangnya dedikasinya luar biasa, kayak wah gila lah nih orang. Bahkan dia bukan cuma bekerja di film ya, bukan cuma jadi pemain film, membangun ekosistem perfilman lewat dia jadi ketua FMI juga mau. Dan itu kerja keras ya 3 tahun. Aku ngefans banget. Dalam hati aku bilang, aku harus bikin film layar lebar sama Reza Rahadian. Ketika karakternya yang paling perfect buat dia, aku nggak mau ngajak resi syuting ini ada ini, nggak, harus ini betul-betul perfect, ini betul-betul Reza Rahadian yang hanya bisa memerankan. Kesempatan kita banyak ya sebenarnya, cuman sampai pada akhirnya perfect. Dan karakter Adil di Siksa Kubur ini, nanti kalau kalian tonton, kalian bisa bilang nggak bisa, harus Reza, memang Reza.
beban langsung pressure. Bang Joko, ini kan film ini sudah banyak spillnya dari tahun lalu, beberapa tahun lalu, dan orang kan sangat menunggu banget film ini. Apakah punya ekspektasi yang lebih nantinya kepada penonton juga kayak ini bagus banget gitu? Punya beban sendiri nggak sih, lagi para case-nya lumayan besar, lumayan lagi besar banget. Kita ekspektasi ketika membuatnya kita ekspektasi. Kabar terakhir datang dari Arumi Bachsin sampai belajar protokoler usai jadi istri pejabat. Sudah 11 tahun lamanya artis Arumi Bachsin menjalani rumah tangga bersama suaminya Emil Dardak. Suami Arumi Bachsin ini merupakan anak dari birokrat, insinyur sekaligus mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Hermanto Dardak. Emil Dardak juga merupakan mantan Bupati Trenggalek periode 17 Februari 2016 hingga 2019. Dan merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan masa jabatan dari 2019 sampai 2024. Menjadi istri seorang pejabat, Arumi Bachsin pun mengungkapkan perubahan hidupnya. Bagi artis 30 tahun ini sebenarnya tak ada perbedaan yang signifikan dalam kehidupannya sebagai istri pejabat. Namun, Arumi mengakui bahwa pergaulannya menjadi lebih luas lagi jika dibandingkan saat menjadi seorang artis. Tak hanya itu saja, ibu 3 anak ini pun harus mempelajari protokoler selama suaminya menjabat. Merawat anak 3 ya? 3. Ya. Itu kan lu tetap awet muda, tetap tidak ada perubahan gitu dari dulu. Apa sih resepnya sendiri? Apa ya? Gak tahu sih, dijalanin aja, mungkin supportnya banyak, jadi aku gak kerja tuh sendiri, jadi gak terlalu capek juga. Ada suami yang selalu turun tangan kalau untuk masalah anak, terus juga dibantu sama susnya itu penyelamat, terus juga support system dari mulai mama, buku aku, adik kakakku, adik ipar, itu semua juga ngebantu luar biasa. Jadi aku sibuk banget nih, gitu, sering keluar kota, hampir sering banget tinggalin anak-anak, kalau seminggu itu kalau di rumah berapa kali aja gitu ya. Nah itu ada adikku, ada mamaku, ada mertua, ada semua yang bisa dititipin dan anak-anakku dibikin senang. Jadi aku jadi sendiri pun senang. Kayaknya sih lebih ke itu. Nih menjadi seorang istri pejabat gitu loh, buat kamu seperti apa sih? Yang dulu kan kita tahu ya kamu yang kecil-kecilannya gitu loh. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, kalau untuk aku pribadi sih nggak ada bedanya. Cuman memang kehidupannya yang beda, jadi pergaulannya lebih luas lagi. Kalau dulu kan lebih taunya ya teman-teman sesama artis gitu ya. Tapi sekarang tahu pejabat juga yang padahal dulu mungkin aku lihatnya TV aja gitu. Jadi memperluas pergaulan, memperluas network, terus juga ada beberapa yang aku pelajarin juga dari mulai protokoler dan sebagainya, itu sebetulnya jadi input yang bagus juga buat aku. Tapi aku perhatiin lu kalau kemana-mana selalu menyiapkan makanan sendiri dari rumah. Kenapa tuh alasannya? Kadang-kadang aja sih kalau misalnya itu, karena ya kalau anaknya masih kecil kali ini tuh kadang-kadang kan kita nggak bisa tebak di tempat di restoran atau apa itu tiba-tiba anaknya nggak suka. Jadi kita biasanya pastiin buat makan bawa makanan yang memang anaknya suka, jadi lebih aman gitu loh, sentosa ibunya gitu. Kamu kan kemarin sempat kalau misalnya pergi kayaknya agak susah untuk ninggalin si kecil gitu lah, harus banyak drama dulu gitu loh. Gimana kamu menyikapinya seperti apa sih? Karena aku sekarang ini kan punya anak yang udah agak gedean, terus juga udah punya anak yang kecil. Jadi udah pelajarin gitu setiap usia tuh fase-fasenya. Jadi justru ketika ya terutama yang ini ketika kalau misalnya ditinggal tuh masih ngambek-ngambek anaknya kan, itu aku malah nikmatin aja sih gitu, karena pernah ada proses di kakaknya seperti itu juga. Dan sekarang ketika aku kenang masa-masa itu waktu kecil si kakaknya itu malah jadi seneng. Iya aku di ini loh sama anak-anak gitu, karena ketika kakaknya sekarang udah mulai agak cuek-cuek dikit kan sama mamahnya. Jadi malah justru seneng, dulu mama pernah dinangisin loh, pergi sedikit gak boleh, apa sedikit gak boleh gitu. Jadi dinikmatin aja setiap fase usianya. Kecilnya kamu kan suka manja ya? Akunya manja. Dan sekarang sama anak-anak biasanya yang manja siapa sih? Anak-anak yang ikut kita sambil kita saling manja. Beneran, anakku yang cewek itu yang paling gede, dia tuh mandiri tapi manja di saat yang bersama. Jadi kalau misalnya untuk sekolah dan sebagainya dia tuh mandiri, tapi kalau udah di rumah terus udah ini tuh dia lumayan manja sih. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.